Kemanakan barajo ka mama, mama barajo ka panghulu, panghulu barajo ka mufakat, mufakat barajo kanan bana, bana menurut sandirinya, bana menurut alua jopatui. Ungkapan tersebut begitu familiar di masyarakat Minangkabau. Karena ungkapan ini mengandung makna hubungan mama dengan kemenakan serta panghulu atau nenek mama sebagai pemimpin kaum di Minangkabau yang berdasarkan kepada nilai kebenaran dan mufakat. Hal ini juga menekankan bahwa penghulu memiliki tanggung jawab besar dalam memimpin kaumnya. Namun untuk menjadi seorang penghulu, seseorang harus melalui upacara Batagak Penghulu. Bukit tinggi kotorang agam, baparak batabe karantau pasaman. Kato dibuka jo kalimat salam, bahkan dak jawe walau indak baja baik tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak duo pantun sairiang, mailoelo kudo padati, rancak lenggoknyo itiak sarati. Salah di ambo na minta diajari, saseknyo ambo minta untuk ditunjuai. Memohon ambo ka ilahi robi, sarato izin jo karilaan ambo tagak badiri. Salam jo sambah ambo atuakan kanan rami. Diniak mama jo penghulu, alim ulama jo cadiak pandai. Suluh bendang parik paga dalam nagari, sarato hadirin kasadonyo. Pemirsa, senang sekali saya Irwan Santoso kembali menemani Anda untuk melihat lebih jauh seperti apa Alek Gadang Nagari Kubang Putih, Kecamatan Banu Hampu, Kabupaten Agam. Dan Batagak Penghulu ini merupakan salah satu tradisi adat di alam Minangkabau ini untuk memilih dan juga mengangkat pemimpin suatu kaum di alam Minangkabau. Lantas pesan apa dan makna apa yang disampaikan dengan acara Batagak Penghulu ini, kita akan melihat lebih jauh. Batagak Penghulu merupakan upacara adat Minangkabau dalam rangka meresmikan seseorang menjadi penghulu. Dalam hal ini, pengangkatan atau peresmian penghulu tidak dapat dilakukan oleh keluarga yang bersangkutan saja. Peresmian haruslah berpedoman kepada petitih adat, mangke rajo sakato alam, mangke penghulu sakato kaum. Tata tertib meresmikan penghulu dimulai dari rapat atau mufakat kaum, kemudian dibawa ke halaman yang artinya dibawa masalahnya ke dalam kampung, lalu diangkat di tingkat suku dan akhirnya dibawa ke dalam kerapatan adat nagari. Pengangkatan penghulu dapat juga dilakukan dengan pedoman idui bakarilaan, yakni jika seseorang penghulu sudah tidak mampu menjalankan tugasnya karena kesibukan dan juga kondisi kesehatan, maka boleh menyerahkan jabatan tersebut kepada calon penggantinya. Biasanya calon pengganti itu ialah kemenakan atau putra saudara perempuannya yang sudah dewasa. Secara umum, Batagak Penghulu bukan agenda rutin yang memiliki waktu tertentu, melainkan bersifat kondisional dan fleksibel, sesuai dengan kebutuhan atau situasi masyarakat yang dinamis. Sehingga upacara Batagak Penghulu hanya akan dilaksanakan apabila seseorang penghulu adat sudah layak untuk diganti. Kedudukan penghulu di Minangkabau sangat penting dalam suatu kaum. Diibaratkan sebagai kayu gadang di tengah koto, bapucuk sabana bule, baurek sabana tunggang, batang gadang tampek basanda, dahannya tampek bagantuang, ureknya tampek baselo, daun rimbun tampek balinduang, tampek balinduang kapanehan, tampek bataduah kahujanan. Pepatah ini mengandung makna bahwa penghulu di Minangkabau adalah sebagai pelindung bagi anak kemenakannya dan juga panutan bagi masyarakat kaum dan masyarakat nagari. Karenanya penghulu merupakan orang yang terpandang dan bermartabat. Upacara melewakan gala atau Batagak Penghulu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh keluarga dan masyarakat nagari untuk mengukuhkan sako atau gelar pusaka pada suatu kaum. Ya, ulang lagi panitia, 4 orang, kudokan 2, 4 dari perangkat dan 4 ya, istri juga. Ya, baik. Kalau buat informasi kita sudah sampaikan kok eksekusinya adalah panitia gitu ya. Iya, eksekusi. Karena kita nggak bisa juga menjangkau sampai ke sana. Betul sekali. Jadi tempat untuk kudokan 2, perangkat. Menegakkan sako dapat dilakukan atas 3 hal, seperti hidui bakarilaan, mengganti penghulu yang masih hidup, mati batungkek budi, mengganti penghulu yang sudah meninggal dunia, gadang menyimpang atau pengangkatan penghulu. Batagak Penghulu bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat atas pelantikan pemimpin baru suatu kaum dan penghulu tersebut akan memimpin nagari secara kolektif bersama dengan penghulu lainnya. Teman-teman media akan menggeser posisi karena tamu kita sepertinya diperbantukan tentang tamu kita IP. Sekali lagi buat yang fotografer video memberikan ruang untuk para pendatang.
jauh telah dilayangkan, pandang daki telah ditukiakan. Sasaja janji yang dibuat, sasaja padang yang diukur, mangkut dibutuh ini, hari ketika nanti. Rahasia di koto alam, iliakan ayah kamu ada, kabuki babaya tuh. Kok banyak bana sirih di balai, sadu ikut dalam carana, sirih sacabiak minta dikunya, manihnya sampai kasa batang tubuh, pinang sadidia minta digato. Painyo tinggal di rangkuangan, sadah sacupu minta dipani, sirahnya tinggal di ujung bibir. Tradisi inilah yang coba dilakukan kembali oleh masyarakat Minangkabau di Kenegarian Kubang Putih, Kecamatan Banu Hampu, Kabupaten Agam. Batagak Penghulu Nagari Kubang Putih terakhir diadakan pada tahun 1967. Sebanyak 25 penghulu dilewakan pada saat itu. Berdasarkan jurainya, Nagari Kubang Putih mempunyai 106 penghulu. Pada acara ini ada 52 penghulu yang akan dilewakan, yang terwakili 14 jorong dan 10 suku. Ribuan masyarakat Nagari menyaksikan prosesi adat yang telah 55 tahun itu tidak digelar. Batagak Penghulu di Kubang Putih itu pada awalnya yang secara bersama-sama ini diawali pada tahun 1967. Waktu itu baru diangkat penghulu 13. Kemudian 2 bulan kemudian diangkat lagi 25 orang penghulu. Itu disebabkan latar belakangnya dulu itu karena penghulu itu kalau dia sudah meninggal tidak ada yang akan menggantikan. Berhubung karena mahalnya harga biaya waktu itu. Tapi selanjutnya kami dari Kerapatan Adat bersama dengan pemerintahan Nagari dan Bamus Nagari melihat perkembangan masa-masa modern itu bahwa penduduk masyarakat Kubang Putih ini sudah banyak yang merantau. Dan ditambah lagi pengaruh-pengaruh yang teknologi yang modern sekarang ini. Sehingga terjadilah agak jarak antara masyarakat, antara nenek mamak dengan kemenakan yang begitu. Jarak dalam arti bukan berpisah, tapi jarak kurangnya berkomunikasi. Maka oleh karena itu, kami adakanlah suatu rapat bersama dan kemudian kami memutuskan bagaimana kiranya kita akan mencoba kembali, mengulang kembali. Karena penghulu yang diangkat tahun 67 itu hanya tinggal 4 orang yang juga sudah tua-tua begitu rupa. Oleh karena demikian, kami coba dulu mengkondisikan masyarakat Kubang Putih dengan cara sosialisasi dan kemudian kami ambillah suatu apa yang terjadi di tengah masyarakat waktu itu, bisikan-bisikan, halangan-halangan yang mungkin terjadi, kemudian kami bawa rapat bersama dan kami bahas bersama. Karena begitu sulit mengangkat penghulu itu. Karena penghulu ini adalah sangat-sangat begitu sakral dan dia mempunyai suatu kekuasaan secara adat yang begitu rupa. Dan sehingga di dalam masyarakat, karena banyaknya suku di Kubang Putih ini adalah 10 suku, yang kemudian penghulunya tempo dulu adalah 75 gelar penghulu. Oleh karena demikian, makanya kami coba kembali menyisir pada masyarakat yang bawah beranak kemenakan, baik yang di rantau maupun yang di kampung. Kemudian dapatlah satu kata sepakat, kita coba kembali yang disilakan membangkit batang tarandam itu. Sehingga terdirilah pada waktu ini kesimpulan kami coba kembali terkumpullah 52 nama dan 52 kaum untuk mengangkat penghulu tersebut. Batagak Penghulu se-Nagari Kubang Putih ini ialah batagak penghulu yang paling banyak semenjak 10 tahun terakhir.
Seorang penghulu pada hakikatnya tumbuh dek ba tanam, tinggi dek ba anjuangan, gadang dek ba ambakan. Kepemimpinan penghulu ditentukan oleh masyarakat kaumnya, seperti mendapatkan dukungan dari anggota keluarganya untuk menjalankan roda pemerintahan keluarga kaum dan nagari. Diharapkan Batagak Penghulu Nagari Kubang Putih ini sebagai contoh untuk nagari yang lain dan 52 penghulu bisa memberikan tuntunan serta membimbing anak kemanakan demi kemajuan nagari. Hari ini kami mencatat lahir sebuah sejarah baru di Kabupaten Agam. Karena Salamoko memang ada di mama aku dan lah talipe. Ada yang setelah mau tanya, ada yang hampir 10 tahun sebagai. Tadi juga ada dan bahkan hidup bakal lirahan. Alhamdulillah, semua itu dibenarkan oleh adat. Dari nan barek kana ringan, dari nan jauh di Padake. Hari ini buktinya kita masyarakat adat di Minangkabau, khususnya di Nagari Kubang Putih, bisa melaksanakan itu semua. Sekali lagi kami atas nama lembaga mengucapkan terima kasih, karena ini pun akan kami sampaikan kepada nagari-nagari lainnya. Untuk awak di Banu Ampu, memang cukup banyak minyak mama yang alun ada. Alhamdulillah kini 52 orang, luar biasa, paling banyak di dekade 10 tahun terakhir. Ini sejarah atau mencatat itu semua. Tinggal ya Wak, minyak mama dan gadang bersama tua, gadang di suku Batuah, bahasa di kaum Batuah di Nagari Minangkabau. Rancak Nagari di Panghulu, hari ini kita buktikan. Rancak Tafian dan Mudo, anak kemenakan kita sudah datang menghadiri acara Batagak Gadang pada kesempatan ini. Luar biasa, kami melihat banyak masyarakat baik yang ada di kampung maupun yang di rantau pulang menyaksikan ini semua, memberikan dukungan kepada nenek mamanya yang baru diangkat. Sebelum pelaksanaan di hari puncak Batagak Penghulu, sejumlah kegiatan telah dilakukan seperti penyambutan masyarakat Kubang Putih dari rantau, pembekalan untuk penghulu yang akan dilewakan gelarnya, dan penyembelihan kerbau sebagai rukun dan syarat Batagak Penghulu. Awal dari sosialisasi dalam kegiatan ini sudah menegaskan kepada kaum yang akan diangkat jadi penghulu dengan kata kunci yang diberikan oleh panitia adalah kesepakatan kaum, sudah mufakat kaum, dan sudah dipilihnya perangkatnya baik dari angku, datuk, panungkek dan sultannya. Bupati Agam Andri Warman berharap para penghulu agar bisa melaksanakan tugas serta tanggung jawab sebaik mungkin. Penghulu harus bisa mengayomi dan melindungi anak kemanakan masing-masing. Di samping itu harus mencermati pula kondisi ekonomi, pendidikan, kesehatan, perumahan maupun pengetahuan agama kaum yang dipimpin. Andri Warman juga menekankan kepada para nenek mama guna menjalin koordinasi serta kerjasama dengan pemerintah nagari, kecamatan dan kabupaten demi mewujudkan Agam yang lebih maju. Tuan Nagari Kubang Putih yang hari ini benar-benar berbahagia dengan pengangkatan 52 datuk yang ada di Nagari Kubang Putih. Jadi ampun tak panjang-panjang mana yang mau sampaikan. Yang pertama adalah selamat. Mudah-mudahan bapak-bapak yang diangkat menjadi datuk bisa jadi pemimpin di sukunya masing-masing dan bisa melakukan koordinasi dan tentu tetap bekerja sama dengan pemerintah nagari, pemerintah kecamatan dan juga pemerintah Kabupaten Agam dan juga DPRD. Mudah-mudahan dengan diangkatnya bapak menjadi datuk di suku masing-masing ke depan Agam bisa lebih maju. Jadi itulah harapan Embos selaku Bupati Kabupaten Agam. Setelah melewati seluruh rangkaian kegiatan melewakan datuk dimulai dari sambah melewakan gala, dilanjutkan dengan pemasangan karih kepada penghulu secara simbolis. Sepakat untuk memindahkan salutnya kepada kemenakannya. Nama nama Jeffrey Hedi. Sultan Bandaro. Apabila Sultan Bandaro. Bertanggung jawab RT nama Pak Yung lagi Bandaro Bubur. Berapa terima?
Selamat menjalankan ibadah. Selamat. Betul, Pak. Selanjutnya diresmikan melalui pemukulan gong oleh Daulat Raja Istana Pagaruyung Batu Sangkar Sultan Muhammad Farid Thoib Tuanku Abdullah Fattah Daulat yang di-Pertuan Rajo Alam Minangkabau Pagaruyung. Dilanjutkan dengan pengambilan sumpah datuk di Minangkabau. Pernyataan sumpah yang dibebankan kepada seorang datuk yang dilewakan gelar adat amatlah berat. Sumpah seorang datuk dalam satu kaum atau suku berlandaskan di kutub Al-Quran 30 juz, ke atas indak bapucuk, ke bawah indak baure, di tengah-tengah digiri kumbang. Seorang datuk yang telah dilewakan harus menjalankan peran dan fungsinya penuh dengan tanggung jawab. Datuk kami yaitu datuk pertamanya adalah Datuk Majo Basa, dan kemudian dek kami ko kambang. Kambang kami sangat banyak, berkembang sangat banyak, maka tagalah kami Pangulu Surang. Pangulu nan kami tagan bernama Datuk Rajo Majo Basa. Dan itu adalah beban moral yang luar biasa. Pekerjaan seorang datuk adalah berbakti kepada kaumnya. Dan perjalanan waktu itu dengan hasil kerjanya sehingga kaum-kaumnya bisa bersama-sama. Nan mengumpuanan tasera, mengumpuanan nan jauh-jauh, sehingga sado dunsana kami tahu nyojo dunsananya, tahu jo kaumnya, tahu jo nagarinyo, pandainya banagari, pandainya bahati nan elok jo dunsana-dunsananya. Kami baru gadang di kaum kami, yaitu kaum Simabu Sirurai, nan di bawah payung Panji Datuk Rajo Majo Basa adalah kaum nan jadi contoh nan bisa bakato elok babu dibayak, dan sehingga bisa berbakti kepada nagarinya. Dan ini adalah kerjaan yang luar biasa, dan artinya ndak mungkin abo kerajaan Surang dek karena kaum ambo sebanyak itu. Kami berharap kaum kami bisa bakarajo samo dengan putih hati muko janiah. Himbauan ambo untuk anak kemanakan ambo adalah mari mandakean keluarganya, membangkit batang nan tarandam, sehingga bisa menjadi contoh nan elok besok kemudian harinya untuk anak-anaknya selanjutnya. Dan dek kami ko dari payung Panji Datuk Rajo Majo Basa, kami ko dari tiga tua pertama adalah tua santan, tua kedua adalah tua kape, tua ketiga adalah tua lunggua. Ketigonya masing-masing dikumpulkan dietong lebih dari 200 orang anaknya sampai kini ko nan hidup. Dan kami baru sangat gadang jo anak kemanakan cucu kami bisa melanjutkan misi untuk berbuat baik untuk kaumnya terutama dan untuk nagari pada umumnya. Kegiatan Batagak Penghulu dilanjutkan dengan pasambahan kamakan dan makan bajamba. Kok payah boleh dipakai nan tinggal ala di parupianan. Ala dilapih hambu juati nan cuci buku nan jadinya. Dipitunggu di juaru karangan buatan cadia pandai dalam nagari. Lailah dari ambu tradinya buah pasambahan sambah tibu kepada Tuan Basa Nagari. Tuan Basa Nagari menitah Ustaz Pangeran. Adapun buah pasambahan yang dipunkan kepada Tuan Basa Nagari, undang pituari nan duo, kalayang pandang bakih nan jauh, tatukia pandang bakih nan ampia kile dibayar nalangan tu. Setantangan jamba nalatai dangko ayah latih sipulo, sabuliah bali jepinto. Menjadi kanda ala dipetunggu di juarong karangan buatan cadia pandai dalam nagari. Nasi telah tak minta dimakan, ayah tesi minta diminum.
Namita di parinahi Pangulo ng gadang basa watua saratun ini mama sele ng paista po lalu tulang sa bulan suri. Doti ng suci muko ng janya. Sampai itulah buah persembahan dipurkan kepada Tuhan basa nagari. Dalam menjalankan tugas, seseorang penghulu juga butuh dukungan dari kaum ibu atau yang disebut sebagai bundo kanduang. Peran bundo kanduang dibutuhkan dalam membentuk karakter karena bertugas sebagai guru pertama bagi seorang anak di dalam keluarga di Minangkabau. Alhamdulillah kami sangat senang luar biasa karena kami sekarang sudah punya datuk yang artinya bisa mengayomi kami, bisa mengampuang kanan tasera, bisa mendaki kanan jauh, bisa mengarekkan. Mudah-mudahan dengan adanya datuk kami nan baru yaitu Datuk Rajo Majo Basa, kami bertambah akrab badun sana. Sehingga kami tahimbau untuk pulang ke kampung bersama-sama balik. Sementara itu, Edwel Yusri selaku tokoh masyarakat dan pengurus lembaga adat dan budaya Minangkabau di Jakarta mengatakan, Batagak Penghulu merupakan wujud dari kekayaan budaya alam Minangkabau. Hal ini perlu terus dilestarikan sehingga anak muda Minangkabau bangga dengan keminangkabauannya. Harapan saya dengan adanya beralik datua ini atau pengangkatan penghulu, ini menurut saya adalah merupakan suatu tonggak kebangkitan orang-orang Minangkabau. Kenapa saya bilang suatu tonggak kebangkitan? Karena Nagari atau Minangkabau itu rami di penghulu. Terus lagi saya lihat ya, selama penghulu-penghulu itu tidak eksis, yang terjadi di Minangkabau ini banyak terjadi krisis. Krisis apa? Krisis moralnya banyak sekali. Kenapa saya bilang begitu? Banyak dari anak keponakan itu sudah tidak tahu lagi bagaimana caranya dia menjadi orang Minang, bagaimana caranya dia membawakan cara adat yang tinggi. Dan ini selalu saya rasakan dan ini menjadi perenungan bagi saya. Dan ini juga menjadi harapan dan cita-cita supaya apa? Supaya banyak datuk-datuk ini yang terendam di bangkian, setelah dia bangkit dialah yang akan memberikan alua dengan patuitnya, yang akan memberikan arahan-arahan yang tepat untuk anak keponakannya. Dengan adanya penghulu-penghulu yang diangkat, mudah-mudahan mereka mempunyai pemikiran-pemikiran yang jauh ke depan untuk membangun anak Minangkabau baliknya ke Minangnya. Penghulu di Minangkabau adalah sebagai pemimpin dalam urusan adat, akan memimpin anak kemanakannya dalam segala bidang dan menyelesaikan setiap sengketa yang terjadi. Dan penghulu juga sebagai tokoh yang memelihara harta pusaka kaumnya. Panghulu itu terdiri dari dua kata, pangka dan hulu. Artinya pangka dan hulu itu gagang pemaci. Adalah tampuk tangkai. Itu pangka hulu, tampuk tangkai. Oleh karena itu, tolong saudara sadari bahwa Anda itu adalah seorang pemimpin. Pemimpin itu bertanggung jawab dengan pimpinannya. Rasulullah mengatakan kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Tiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya nanti di akhirat. Jadi tidak saja bertanggung jawab kepada manusia, juga kepada Allah. Kalau tadi saya dengar dalam penobatannya ada sumpah jabatan bahwa kalau penghulu itu tidak memenuhi utangnya, tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka dia akan disiksa seperti sebatang kayu mati. Teh tidak berpucuk, ke bawah tidak berwerek, di tengah digeriak kumbang. Ini adalah simbolik. Kata-kata ini adalah kata-kata yang bermisal. Lafadznya begitu. Tapi pada hakikatnya, tidak disebut pun lafadznya, tidak diucap pun kata-katanya, itu adalah resiko seorang pemimpin. Bahwa kata tidak berpucuk, putus hubungan dengan Allah. Ke bawah tidak berwerek, tangga dengan tanggung jawab kepada kemanakan. Di tengah digeriak kumbang, masyarakat memperhatikan dia sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi hal itu diucapkan atau tidak diucapkan, itu adalah risiko. Bahwa menjadi pemimpin itu punya tanggung jawab. Dalam hal ini, tanggung jawab itu memang tidak dituntut untuk sepenuhnya tanggung jawab itu. Tapi berdasarkan kemampuan masing-masing. Allah juga tidak memberatkan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan memberati seorang itu melebihi daripada kemampuannya. Jadi berbuatlah semaksimal mungkin, berbuatlah sebaik mungkin,
dan itu Allah akan menilainya. Dan dalam hal ini saya ingin pesankan kepada angku-angku yang dinobatkan tadi 52 orang, itu tolong hari ini belum terlambat, tolong supaya nama itu diluruskan. Hanya karena Allah, saya terima amanah ini karena Allah semata-mata, bukan karena yang lain. Angku untuk mencari kaya tidak siko tempatnya, malah menguras kekayaan kita sendiri, pasti itu. Ya, kalau untuk cari pengaruh, salah alamat. Apalah pengaruh dalam suku? Untuk mencari suara, kecuali Anda mungkin akan menjadi seorang pimpinan daerah, pilkada barangkali, itu ada harapan. Tapi untuk itu jangan karena yang lain ingin dipuji, ingin cari pengaruh, ingin mencari kekayaan, tidak boleh. Itu kantong penghulu itu curis, apa saku tidak saku itu. Nah, sampai nyuruh ampiti kena buah, itu kasihnya, tidak boleh korupsi. Dan itulah falsafah dari pakaian itu sendiri, itu adalah petunjuk untuk perbuatan seorang nenek mama. Jadi untuk itu sekali lagi saya harapkan luruskan niat. Insya Allah kalau niat lurus, Allah akan menilainya suatu amal saleh. Itu yang kita harapkan. Penghulu di Minangkabau merupakan ciri khusus dalam sistem kepemimpinan dalam masyarakat adat Minangkabau. Penghulu menjalankan sistem pemerintahan adat yang sejak dari dahulu sudah diwariskan oleh nenek moyang orang Minangkabau secara turun-temurun, yang penuh tanggung jawab sesuai dengan pepatah orang Minangkabau, anak dipangku kemanakan dibimbiang, orang kampuang dipatenggangkan. Dalam sistem kepemimpinan penghulu sudah bertahan sampai saat ini karena sesuai dengan kultur yang ada di masyarakat Minangkabau secara keseluruhan yang berdasarkan garis keturunan ibu atau matrilinear. Nah pemirsa, itulah dia upacara Batagak Penghulu yang ada di Nagari Kubang Putih, Kecamatan Bandung Hampu, Kabupaten Agam ini. Tentu kita berharap dengan telah dilewakannya Niniak Mama di Nagari Kubang Putih ini akan membawa perubahan yang lebih baik kepada anak kemanakan dan menjadi pemimpin yang amanah. Pisau basah kain duak basi, bau baburu karimbo hutan. Salah nembukan maka suik hati, rila jo maaf ambo pintokan. Ambo sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.